Sebagai anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk taat kepadanya. Ketaatan ditentukan oleh hubungan intim kita dengan Tuhan dan ketaatan kita dalam mentaati perintahnya, berapapun harga yang harus dibayar. Sebagai anak yang taat, kita perlu belajar mengenai hal yang dibenci oleh Allah dan waspada terhadap hal-hal tersebut, supaya kita dapat menyenangkan hatinya dengan menjauhkan hidup kita dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan benci dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah menyaksikan video pembuka ini ya. Iya. Bagaimana kita diingatkan ada hal-hal yang perlu kita mengerti bahwa itu tidak disukai oleh Tuhan ya. Dan Tuhan mau kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Tema hari ini adalah 7 kejahatan yang dibenci Allah. Mari sahabat yang baik, kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini bisa menegur kita dan mengingatkan kita dan tentunya juga merubah kehidupan kita ya. Bapa, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami ada 7 kejahatan yang dibenci oleh Allah supaya kami hari ini berubah dan menyadari dan dibebaskan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau buka hati kami dan siap menerima firman-Mu yang akan merubah kami dan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 dan 17 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Ada 6 kejahatan yang sangat dibenci Allah. Dan yang ke-7 adalah kekejian baginya. Merendahkan orang lain dan menganggap dirimu unggul. Menyebarkan kebohongan dan kabar angin. Menumpahkan darah orang tidak bersalah. Iya. Mari kita baca ayat selanjutnya di dalam Amsal 6 ayat 18 sampai 19 The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Merencanakan kejahatan di hatimu terhadap orang lain, membayangkan dengan senang untuk melakukan apa yang jelas salah, dan menyemburkan kebohongan dalam kesaksian palsu, dan menimbulkan perselisihan atau penipuan di antara teman-teman semua. Ini sangat keji bagi Allah. Nah, sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini dalam kitab Amsal kita diingatkan betapa pentingnya untuk kita bersikap, berespon, dan berperilaku bahkan menjaga hubungan kita dengan sesama ya. Ini unik karena dikatakan hal yang dibenci Allah itu lebih banyak tentang hubungan sesama. Bukan hubungan dengan Tuhannya dulu ya, tapi dengan sesama. Dan ini seringkali yang kita abaikan ya. Dan betapa pentingnya kita memiliki integritas, kedewasaan, kemurnian, dan tentunya kerendahan hati dalam membangun hubungan kita dengan sesama. Wah, ini luar biasa ya. Sehingga kita dapat saling mengasihi, saling membangun, saling menghargai dalam menjalani hubungan kita dengan sesama. Sebab hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Nah, ini bagus banget ya, hukum yang utama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan itu yang Tuhan inginkan. Itu yang terpenting di mata Tuhan ya. Nah, jadi kualitas hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan sesama. Ya, begitu juga sebaliknya, kualitas hubungan kita dengan sesama akan mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Jadi di mata Tuhan, relationship itu penting. Sangat penting. Hubungan itu penting, baik hubungan dengan Tuhan
dengan sesama ya. Ya. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa tujuan atau purpose hidup kita ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, melalui firman Tuhan dalam kitab Amsal ini kita Iya. diingatkan bahwa ada 7 kejahatan yang dibenci Allah. Iya. Yaitu yang pertama adalah mata sombong. Iya. Artinya adalah bagaimana kita memandang orang lain Iya. dengan merendahkan orang lain Iya. dan menganggap diri kita lebih baik atau lebih unggul daripada orang lain. Nah, Wow. itu dibenci Allah ya. Luar Allah biasa tidak ya. suka ya. Padahal kadang-kadang itu kita ngeliat orang tuh dalam hati ya. Iya. Nih orang kok kayak begini ya. Kita gitu. sudah menilai ya Udah dalam hati. menilai Maksud- gitu ya. Tuhan langsung lihat. Nah, gitu ya. Nah, jadi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita hal-hal seperti itu tuh Tuhan tidak suka ya, Ya. begitu. Yang kedua, lidah dusta. Artinya adalah kita menyebarkan kebohongan dan kabar angin. Kemudian yang ketiga adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Artinya adalah kita menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya. Lalu yang keempat adalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Artinya adalah kita merencanakan kejahatan di hati kita terhadap orang lain. Nah Dan ini kadang-kadang nggak sadar loh. Karena nggak sadar ya kita Iya, iya. merencanakan yang jahat ya. Kesel atau apa, Kesel. itu kan dalam hati Dalam ya. hati Nyata ya. Tuhan melihat itu ya. Iya. Mm-mm. Dan yang kelima, kaki Iya. yang segera lari menuju kejahatan. Iya. Artinya adalah kita membayangkan dengan senang untuk melakukan apa yang jelas-jelas salah kepada orang lain. Nah Wah. itu Tuhan tidak suka tuh. Tidak suka ya. kita merancangkan yang Kita jahat. merancangkan yang jahat pada orang lain ya. Nah berikutnya kemudian yang keenam, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Iya. Ya. Jadi artinya berarti dia tidak menjadikan kesaksian itu benar ya. Iya. Dia Kebohongan jadi ya, yang dia istilahnya kalau orang bilang ngarang, Ngarang, gitu ya, lebay gitu ya ngarang ya. Artinya adalah kita menyemburkan kebohongan dalam kesaksian palsu. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah menimbulkan pertengkaran saudara. Artinya adalah kita menimbulkan perselisihan di antara teman-teman Iya. atau juga penipuan di antara saudara-saudara. Ternyata di mata Tuhan ini kita nggak suka nih. Tuhan nggak Jadi suka bikin hal-hal yang perpecahan seperti- ya, iya. bikin perselisihan. Perselisihan. Apalagi mungkin adu domba ya seperti adu domba itu. ya, Itu juga betul. Tuhan tidak Iya. suka ya. Jadi melalui kitab Amsal ini kita Iya. sedang diingatkan betapa indahnya Iya. kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan dengan sesama Iya. ketika kita saling mengasihi, Amin. Ya. saling menghargai, Iya. saling menjaga kemurnian Iya. dan saling membangun. Sehingga kasih Allah itu mengalir, menyatukan dan Iya. menyempurnakan setiap hubungan yang ada. Amin. Wah, bagus banget ya. Iya, Jadi kemurnian itu penting. kemurnian. Karena kemurnian itu akan menjaga hubungan kita dengan sama jadi sesama. jadi murni ya. Iya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat ke-29 31. Demikian firman Tuhan. Sebab jawab Yesus berkatakan demikian ya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Wah, sahabat yang baik, inilah jawaban Yesus kepada ahli Taurat yang Iya. menanyakan kepada Yesus, Iya. hukum manakah yang paling utama dari hukum Taurat? Iya. Dan Yesus menjawab dengan sangat jelas bahwa mengasihi Tuhan Iya. dan mengasihi sesama adalah hukum yang paling utama. Amin. Karena tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Wah, luar biasa ya. Amin. Tidak Iya, ada ya. hukum yang Jadi- utama. Jadi kalau kita lihat di dalam pengertian di sini hukum itu didasari oleh apa? Hubungan. Hubungan. Relationship itu ya hubungan. Amin ya. Artinya Yesus sedang mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita atau purpose hidup kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Iya. Ya.
Jadi segala aspek kehidupan kita, baik dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan segala aspek hidup kita ini harus didasari, dibangun, dan memiliki tujuan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-9, mari kita baca firman Tuhan ini dan kita akan buka Alkitab kita akan baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka, ya. Arti kata kandas di sini adalah seperti sebuah kapal yang karam dan kandas sehingga tidak sampai kepada tujuan. Jadi Paulus sudah mengingatkan Timotius bahwa pelayanan Timotius dan rencana Tuhan dalam kehidupan Timotius bisa menjadi kandas apabila tidak menjaga hati nuraninya untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita sudah diingatkan supaya kita menjaga hati nurani kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita, pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, dan tentunya segala aspek kehidupan kita tidak kandas, tetapi sampai kepada tujuan dan menggenapi rencana Tuhan. Jadi, kita harus terus fokus untuk hidup dalam firman Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan, maka hati nurani kita juga sesuai dengan selaras dengan firman Tuhan, sehingga iman kita tidak menjadi kandas. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam acara Terang Kasih dengan tema ada 7 kejahatan yang dibenci Allah. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya, kita akan bacakan. Yuk kita baca sayangnya. Ya. Dari @rafael.salomo. Shalom Terang Kasih RTV. Shalom Rafael. Shalom Rafael. Saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan? Wah, luar biasa nih ya Rafael. Biasa ya. Nah, sahabat yang baik nih ya. Rafael lagi nanya nih ya. Tentunya buat kita semua nih. Apa tentunya ini buat kita semua ya. Saya juga bertanya begitu. Apa nih yang menyenangkan hati Tuhan ya? Iya. Mungkin dari kamu sayang. Tapi ketika tadi kita baca firman. Ternyata kita tahu hatinya Tuhan ya. Apa yang Tuhan sangat ingin dan rindukan. Supaya manusia menghidupi dalam hubungan kasih itu. Jadi yang paling menyenangkan Allah menurut tadi dan firman-Nya dikatakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, dan kasih sesama seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan rupanya yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita mempunyai hubungan yang penuh kasih, relationship dengan Tuhan dan dengan sesama. Hubungan yang begitu indah, begitu manis, dan begitu baik ya. Nah Rafael, dan tentunya juga untuk sahabat yang baik ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata yang menyenangkan hati Tuhan itu bukan sesuatu yang ribet gitu ya, yang susah gitu ya. Ternyata sederhana dan itu sehari-hari ya. Bagaimana kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, nah, itu di mata Tuhan itu penting ternyata gitu ya. Penting. Terus bagaimana kita juga tidak merendahkan orang lain ya. Dan ternyata kalau kita lihat di sini, Tuhan sangat menghargai hubungan. Ya. Jadi sahabat yang baik, ingat ya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan sangat menghargai hubungan. Ya. Dan itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kira-kira gini ilustrasinya, bagi Tuhan hubungan itu lebih tinggi daripada uang. Ya. Kadang-kadang dari apapun. Iya, kadang-kadang orang menganggap karena uang akhirnya hubungan jadi rusak. Atau karena uang akhirnya hubungan tidak lagi bisa dipercaya. Nah,
orang yang hidupnya benar pasti dia akan jaga hubungan itu. Iya. Lebih baik dia akan hidup dengan benar demi menjaga hubungan itu ya. Amin. Jadi Rafael ya hari ini dan juga sahabat yang baik ya. Gimana nih menyenangkan hati Tuhan? Sederhana ya. Tanda kita mengasihi Tuhan pasti kita mengasihi sesama. Dan tanda kita mengasihi sesama pasti kita juga mengasihi Tuhan. Jadi kita berdoa ya. Kamu Mari berdoa kita sayang. berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Ya. Bahwa sesungguhnya Engkau sedang menyingkapkan apa yang menyenangkan hatimu. Amin. Bahwa sungguh Engkau sangat melihat hubungan, Amin. relationship antara kami dan Engkau dan kami dengan sesama kami. Hari ini kami berdoa dan khususnya untuk Rafael dan Amin. teman-teman, sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Amin. Demikian juga bagi kami semua, kami rindu Tuhan, supaya kehidupan kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memimpin kami, memampukan kami dan menjaga kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menjaga hubungan, yaitu hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Bapa Surgawi mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup. Amin. Karena kami tahu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Itulah yang menyenangkan hati Amin. Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu bahwa Engkau membawa kami terus di dalam hari keseharian kami terus menjaga hubungan kami dengan sesama, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak menganggap diri kami lebih daripada orang lain. Bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami terus fokus kepadamu, menjadikan Engkau yang utama dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua, juga Rafael dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya, Amin. kami semua ke depan hidup di dalam hubungan kasih yang begitu indah dan manis dengan Engkau dan dengan sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik ini ada lagi masuk DM ya. Dari @agnes_listra. Jadi kita baca ya. Shalom Pak Gus dan Bu Mala. Shalom juga Agnes. Salam ya. Agnes. Saya ingin bertanya, jika saya melakukan kejahatan yang dibenci Allah, apakah Dia akan mengampuni saya? Apa yang harus saya lakukan? Ya, aduh Agnes kamu rendah hati ya, gitu ya. Dan ini yang Tuhan inginkan, karena yang paling penting adalah kita menyadari dulu nih bahwa kita melakukan tindakan yang salah ya. Mungkin ilustrasinya seperti Daud ya. Iya. Waktu Daud berzina dengan Bathsheba, bahkan dia juga tanda kutip membuat rekayasa sehingga suaminya Bathsheba juga Uria itu jadi mati ya. Itu suatu kebencian di mata Tuhan. Iya. Tapi ketika Daud ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan ya, Daud berkata, "Ya, aku salah." Iya, Nah, dia langsung mengakui, aku salah. Aku orang yang melakukan itu dan aku salah. Nah, apa yang terjadi kemudian Tuhan berkata kepada Daud bahwa ada konsekuensi dari apa yang dia lakukan gitu ya. Dan Daud luar biasa, apapun saya mau apa namanya dia mau menerima itu. Asal jangan kau ambil rohmu ya. Atau dengan kata lain istana, uang, harta semua silakan, tapi dia tidak mau kehilangan hubungan dengan Tuhan ya. Amin, luar biasa ya. Nah, jadi kalau begitu gimana nih? Apakah Tuhan mengampuni? Pasti Tuhan mengampuni. Iya. Karena di atas kayu salib Tuhan sudah mengampuni kita. Iya. Amin ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Jangan mengulangi lagi. Iya. Gitu ya. Karena Tuhan tidak mau kita jatuh lagi kepada lubang yang sama. Nah, mesti kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan membenci dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita hari ini datang mengakui dosa kita, firman Tuhan berkata bahwa Dia setia dan Dia mengampuni. Dan oleh darahnya kita disucikan. Ya. Nah sahabat yang baik, kalau hari ini kau juga mengalami situasi yang seperti ini, aduh aku melakukan hal yang salah nih. Jujur, terbuka dan akui, saya salah Tuhan. Dan dengan rendah hati katakan Tuhan, aku mau berubah. Nah itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan ya. Silakan dari kamu. Yang akan memberikan kepada kita satu kelegaan ya. Iya. Dimana karena kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita dan Dia sangat suka untuk mengampuni. Ketika kita datang kepada Dia dan dengan rendah hati kita mengakui semuanya, Allah itu setia dan Dia mengampuni kita.
Iya. Amin. Yuk kita Iya. berdoa ya. Iya. Agnes, kita doakan ya. Terima kasih buat kerendahan hati Agnes ya. Iya. Dan tentunya sahabat yang baik juga kalau hari ini mendengar ini dan merasa bahwa, aduh, saya sudah salah. Apakah Tuhan mengampuni? Firman Tuhan berkata, Dia setia dan Dia mengampuni. Kalau Amin. kita mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Mengakui dosa kita, bertobat, dan biarkan Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Dan ya. kita tidak mengulangi lagi hal yang sama Ya, ya. kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa buat Agnes, Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan sudah mendengar pengakuannya. Dan kami percaya firman-Mu berkata bahwa kalau bilang kau berdosa dan mengakui dosamu, maka Tuhan setia dan mengampuni dan darahnya menyucikan. Kayak berdoa juga buat para sahabat yang baik, yang hari ini juga mau bertobat dan berubah, mengakui kesalahannya. Biarlah oleh darah Yesus, semua kami menerima pengampunan itu, dibebaskan, dan oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk kami tidak mengulangi lagi dan kami hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa ada 7 kejahatan yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, kita diingatkan betapa pentingnya kita bersikap, berespon, berperilaku, dan menjaga hubungan kita dengan sesama. Dan betapa pentingnya kita memiliki integritas, kedewasaan, kemurnian, dan kerendahan hati dalam membangun hubungan kita dengan sesama. Amin. Nah, yang kedua ya, kualitas hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan sesama. Begitu juga sebaliknya, kualitas hubungan kita dengan sesama akan mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Sebab 7 hal yang dibenci Allah adalah supaya kita tidak berbuat jahat kepada orang lain atau kepada sesama. Iya. Dan yang ketiga, Yesus mengajarkan dan mengingatkan bahwa tujuan hidup kita atau purpose hidup kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi segala aspek kehidupan kita baik dalam pernikahan, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain harus didasari, dibangun, dan memiliki tujuan yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, kalau engkau sudah mengalami hubungan yang tidak baik dengan sesama, ya, ada kesel, ada marah, ya, atau mungkin melakukan sesuatu yang tadi diingatkan tadi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mengakui kesalahan kita, dosa kita, dan kita juga melepaskan pengampunan, dan kita berdoa supaya Tuhan memulihkan kita. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita berhenti untuk merasa diri kita yang paling benar dan orang lain yang salah. Buka hatimu, buka hati kita semua untuk dengan rendah hati mempersilahkan Roh Kudus agar membersihkan hati kita dari semua yang tidak benar dan memenuhi hati kita dengan kasih Allah. Amin. Mari kita datang kepada-Nya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
bersyukur karena oleh anugerah-Mu, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk tidak melakukan 7 kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menjaga kemurnian, dan saling membangun. Maka kasih Allah yang mengalir, menyatukan, dan menyempurnakan setiap hubungan yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala